Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya sekelompok orang di Cengkareng, Jakarta sore tadi. Polisi masih mendalami motif penganiayaan tersebut. Di depan ABC, ini simpang 3, ada orang dibacok nih. Kejadian. Peristiwa penganiayaan terjadi di Jalan Kresek Raya, Duri, Kosambi, Cengkareng, Jakarta. Korban Justus Korwing Rahakbau, berusia 46 tahun, diduga dikejar dan dianiaya sekelompok orang. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Saksi mata menyebut pelaku penganiayaan berjumlah 5 orang. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan ini yang diduga penganiayaan berkaitan dengan aksi perusakan sekelompok orang di perumahan elit di Tangerang, Banten. Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan penyelidikan. Jadi untuk motif sampai saat ini kami belum tahu persis, namun insya Allah akan segera kami ungkap motifnya apa dan pelakunya bagaimana. Ada keterkaitan dengan yang di wilayah Cikoneng, Tangerang kan? Di saat yang bersamaan memang kami mendapat informasi ada lokasi lain yaitu di wilayah Tangerang. Namun untuk ada kaitannya atau tidak tentang kasus yang di sini kami juga koordinasi dengan Polres Tangerang Kota dan kami akan bekerja sama kalau memang. Sementara di Tangerang, Banten terjadi keributan berujung suara penembakan di sebuah perumahan mewah. Sejumlah orang tak dikenal merusak sebuah rumah, 2 petugas keamanan terluka dalam peristiwa ini. Sejumlah orang memaksa masuk ke salah satu rumah warga di klaster Australia, perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten pada siang tadi. Orang tak dikenal merusak rumah dengan memecahkan kaca. Terdengar suara yang diduga tembakan dari lokasi. Menurut informasi dari warga sekitar, gerombolan orang tak dikenal itu awalnya menerobos masuk ke dalam perumahan warga dan menodongkan pistol kepada petugas keamanan. Gerombolan orang yang ingin keluar perumahan kemudian dihadang petugas keamanan, namun gerombolan ini justru menabrak petugas keamanan sehingga 2 petugas terluka. Keributan yang berujung tembakan ini menyedot perhatian warga. Petugas keamanan yang terluka akhirnya dibantu pengemudi ojek online yang berkumpul. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengetahui latar belakang penyerangan. Jadi ada 3 mobil yang masuk, tujuannya untuk apa, Pak? Menyerang. Menyerang rumahnya Yunus K. Di mobil itu menurut anaknya Yunus ya, cerita sama saya juga, itu ada sekitar penuh lah. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan kondisi rumah usai dirusak sekelompok orang di perumahan Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, Banten. Jangan dekat ke sini. Saya nggak mau ikut sama dia. Kita harus berubah. Kita nggak mungkin seperti begini terus. Saya keluar dari dia tuh. Ini mau minta video yang tadi. Iya, kali udah ya. Udah kirim. Udah. Kirim ke saya. Siap, Pak. Jadi saksi, jadi ada berapa nih saksi? Dari dia. Terus ada masalah uang 2 miliar, uang 1 miliar. Masih ada pola. Di Polres, di mana polisi butuh saya siapa? Siap. Di atas motor. Ada permasalahan proyek. Enggak, bukan proyek. Ini masalah keluarga. Masalah keluarga ini masalah keluarga. Dia libatin semua orang. Makanya saya biasa. Polisi menangkap 1 dari 2 pelaku begal pesepeda yang viral di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. 1 pelaku lainnya yang saat ini masih buron masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku begal pesepeda yang beraksi di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berhasil ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari tempat kejadian perkara. Berdasarkan keterangan pelaku, ia dan temannya sengaja keluar rumah pada Rabu dini hari untuk mencari mangsa secara acak di sekitar kawasan Kebayoran Baru. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti kejahatan berupa 2 unit telepon genggam serta jaket yang digunakan pelaku saat beraksi.
Yang pasti dua orang tersangka ini ada yang sebagai joki, ada yang sebagai eksekutor. Yang pasti dia sudah mengakui, nanti kita lihat dalamnya apakah yang ini sebagai eksekutor atau sebagai jokinya. Ya. Pada Rabu dini hari, seorang pesepeda yang terpisah dari rombongannya menjadi sasaran begal di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat melintas di tepi jalan, tiba-tiba dua pelaku yang menggunakan sepeda motor dari arah berlawanan datang menghampiri. Salah satu pelaku turun dan melukai korban dengan senjata tajam. Ponsel korban pun raib dijamret pelaku. Saat ini korban masih dalam perawatan medis akibat luka bacokan celurit di bagian perut kiri. Sementara polisi saat ini masih memburu satu pelaku lainnya berinisial IH yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pengunjung restoran di Jakarta tercebur ke sumur sedalam 12 meter. Mereka tercebur setelah bersuah foto di atas sumur yang ditutup dengan papan. Tim rescue dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengevakuasi 3 pengunjung restoran di kawasan Matraman, Jakarta Timur yang tercebur sumur. Korban yang tercebur sumur sedalam 12 meter ini, 2 diantaranya anak-anak. Proses evakuasi terkendala lubang sumur yang sempit dan terhalang pipa. Korban tercebur sumur saat sedang bersuah foto. Saat kejadian, korban berada di atas sumur yang tertutup papan. Diduga papan tidak kuat menahan beban berat. Kan diameter hanya 1 meter. Kalau kita menggendong 2 orang, mungkin berbenturan. Dan ada perawan ke bawah. Kedalamannya berapa? Kedalamannya 12 meter dan airnya sendiri itu 1 meter. Oh, ini sumur buat apa? Ya. Sumur ini sudah dimatikan sebenarnya. Hanya untuk tidak menggunakan ini, tapi menggunakan langsung cepang. Jadi langsung menggunakan cepang ini hanya digunakan untuk sumber air. 3 korban selamat dan tidak mengalami luka. Namun insiden tersebut membuat trauma bagi 2 anak yang menjadi korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan kehilangan 3 anaknya saat ditinggal bekerja. 6 hari sudah ketiga anaknya tidak kembali ke rumah setelah berpamitan mengurus rapor ke sekolah. Bisa pulang. Jangan ninggalin anak ayah sendiri gitu. Ayah juga kerja untuk anak-anak juga. Rahmat, warga Palembang, Sumatera Selatan, tak kuasa menutupi kesedihannya setelah mengetahui ketiga buah hatinya hilang. 6 hari sudah, upaya Rahmat mencari ketiga anaknya tidak membuahkan hasil. Rahmat terakhir bertemu ketiga anaknya Senin lalu. Pagi itu, ketiga anaknya berpamitan pergi ke sekolah. Namun sepulangnya bekerja, ketiga anak Rahmat tidak ada di rumah. Hari Senin saya tuh kan berangkat dari rumah karena masuk jam 8, jadi jarak dari sini ke Pelajen kan hampir 2 jam. Jadi jam 6 tuh berangkat saya tuh. Nah, keluar dari rumah kan saya sama 2 anak ini salim sama 3 anak. Tapi anak tuh kan bilang yang besar itu katanya mau ngambil legalisir, raport, cuman ijazah sama ya raport asli belum bisa diambil. Oke. Yang nomor 2 nggak nganterin buku katanya gitu kan. Oke, yang ketiga tadi nganterin raport gitu kan. Rahmat hidup berempat bersama ketiga anaknya. Sementara istrinya sudah tak lagi tinggal bersama setelah berpisah 8 tahun yang lalu. Kini polisi masih mencari keberadaan 3 anak Rahmat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 anak di Ponorogo, Jawa Timur menjadi korban pelecehan seksual sejenis oleh pedagang makanan yang mengaku sebagai seorang dukun. Polisi akan mendampingi korban dan keluarganya secara psikologis untuk menghindari trauma.
Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Ponorogo, Jawa Timur terus mendalami kasus predator anak yang dilakukan penjual makanan yang mengaku seorang dukun. Polisi masih menelusuri kemungkinan adanya korban lain. Selain itu, polisi juga melakukan pendampingan psikologis terhadap para korban dan juga keluarganya untuk mengurangi trauma pasca kejadian. Ada trauma dari masyarakat, tapi kita berikan ibaratnya baik, kita psikologi, kita berikan ibaratnya penenang kepada dia, kita berikan ibaratnya untuk masyarakat sama orang tuanya sama korbannya, kita berikan yang terbaik untuk dia, kita berikan wejangan-wejangan yang baik untuk dia biar trauma itu hilang. Sebelumnya, 7 anak menjadi korban perbuatan tak senonoh oleh pelaku berinisial AS. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai penjual makanan angkringan dan mengaku sebagai seorang dukun. 7 korban yang masih duduk di SD dan SMP di Ponorogo, Jawa Timur ini diajak ke rumah korban dengan modus melakukan ritual. Pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang bidan pembobol ATM di Medan, Sumatera Utara. Bidan tersebut ditangkap karena membobol ATM milik rekannya sebesar 16 juta rupiah. Polisi berhasil menangkap seorang bidan di Medan, Sumatera Utara. Oknum bidan tersebut ditangkap karena membobol ATM milik rekan sesama bidan. Kasus ini berawal saat pelaku dan rekannya yang menjadi korban tinggal di satu tempat selama penanganan wabah corona. Korban disebut meletakkan kartu ATM di belakang ponsel dan kemudian hilang. 2 bulan berselang, korban mencoba mengurus kehilangan ATM ke bank, namun saldo pada rekening telah hilang. Berbekal rekaman CCTV, polisi mulai lakukan penyelidikan di TKP. Korban akhirnya mengenal salah satu wajah yang terekam di CCTV bertepatan saat tanggal pengambilan uang. Polisi kemudian mengamankan pelaku pada Kamis malam lalu dan korban mengalami kerugian 16 juta rupiah akibat peristiwa ini. Modusnya karena mereka berteman, dia tahu bahwa PIN-nya ATM rekannya itu. Selanjutnya pada saat dititipkan ke dia ATM itu, langsung diambilnya uangnya sekitar 16 juta. Akibat perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Medan Timur dengan pasal 363 dan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.